Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rijal, NPM 0332511003 dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar, tujuan teori belajar, dan manfaat teori belajar. Kita masuk di pengertian teori belajar menurut para ahli. Terdapat berbagai aliran utama dalam teori belajar yang dikemukakan oleh pakar-pakar di bidang pendidikan dan psikologi. Yang pertama itu teori behavioristik. Fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Tokoh B.F. Skinner dan Johann B. Watson. Menurut Skinner, belajar terjadi melalui proses penguatan perilaku baru atau pengulangan dan ganjaran. Yang kedua yaitu teori kognitif, menekankan pada proses mental internal di dalam otak. Belajar adalah proses aktif dalam membangun pemahaman, bukan sekedar perubahan perilaku. Tokoh Johann Piaget dan Robert M. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak berdasarkan bagaimana mereka memahami lingkungan. Yang ketiga itu teori konstruktivisme, menyatakan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Yang keempat itu teori humanistik, berfokus pada proses kemanusiaan manusia. Tujuan utamanya adalah aktualisasi diri dan pemahaman potensi diri masing-masing individu. Kita masuk di tujuan teori belajar. Secara umum, tujuan utama dari penerapan teori belajar meliputi yang pertama, memandu proses pembelajaran, menjadi fondasi dasar pada pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memaksimalkan potensi peserta didik, membantu menyesuaikan cara mengajar dengan tahap perkembangan dan gaya belajar masing-masing siswa agar potensi mereka tergali secara maksimal. Yang ketiga, menciptakan suasana efisien, menghindari metode coba-coba, trial and error, yang tidak terarah sehingga proses transfer ilmu pengetahuan menjadi lebih efektif. Yang berikut kita masuk di manfaat teori belajar. Dengan menguasai berbagai teori belajar, baik guru maupun institut pendidikan akan mendapatkan berbagai manfaat seperti 1. Memudahkan komunikasi, memberi kerangka kerja dan bahasa yang sama bagi para pendidik dalam membahas dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang interaktif karena metode yang digunakan sesuai dengan karakter psikologi siswa. Yang ketiga, membantu evaluasi, memberikan tolak ukur yang jelas untuk menilai apakah suatu proses pembelajaran telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, fleksibilitas pengajaran, membantu pendidikan menemukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah belajar yang dialami oleh peserta didik yang berbeda-beda. Baik, terima kasih.